Eee, Baik, mungkin saya coba jelaskan terlebih dahulu keadaan untuk perkembangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kuningan. Beberapa hari terakhir memang ada penambahan angka terkonfirmasi yang cukup tinggi, dimulai mungkin 2 hari kemarin dan hari ini angka penambahannya di angka 193 orang, di mana total secara keseluruhan kasus terkonfirmasi sampai dengan tanggal 17 Februari ada di angka 649 orang ini, tapi periode jadi Januari sampai dengan Februari. Adapun yang sudah dinyatakan sembuh per hari kemarin ada 27 orang dan 170 orang sudah dinyatakan selesai dalam masa isolasi mandiri ataupun sudah dinyatakan sembuh, ataupun dengan bahasa lain adalah discardednya kan seperti itu. Kemudian untuk kasus meninggal kita ada di angka 5 orang, dan 5 orang ini sendiri sebetulnya karena memang punya penyakit bawaan komorbid, yang meninggalnya semuanya tidak ada yang meninggal pada saat melaksanakan isolasi mandiri, tapi meninggal di rumah sakit. Itu mungkin secara umum gambaran perkembangan kasus COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Berarti jumlah meninggal berapa banyak? Ada 5 orang sampai dengan pertanggal 17, dari mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 17 Itu Februari. terindikasi Pak? Itu terindikasi karena kebetulan biasanya kan kalau mau ada proses perawatan di rumah sakit pasti melalui proses swab antigen dulu, kemudian juga bisa dilanjutkan dengan PCR. Dan pada saat proses perawatan tersebut ya yang bersangkutan sebelumnya sudah ada komorbid, gejala-gejala penyakit bawaan. Jadi meninggalnya mungkin sebagian besar juga karena penyakit bawaannya itu sendiri kan, seperti itu. Terus Pak, kemudian mengenai koordinasi dengan satuan dinas pendidikan ataupun dinas kesehatan sendiri gimana Pak? Untuk dengan satuan dinas pendidikan, yang dinas kesehatan yang memang merupakan bagian daripada satgas juga ya dalam hal ini, ya selama ini ada terus komunikasi, koordinasi baik dalam proses pelaksanaan screeningnya, testingnya, tracingnya, apalagi beberapa waktu ke belakang pelaksanaan testing dan tracing ini juga dilaksanakan kepada anak-anak sekolah, baik untuk di SD ataupun SMP. Dan sampai dengan saat sekarang sudah mungkin lebih daripada 6.000 ya sampel yang sudah dilaksanakan proses screening ini sendiri. Dan pada akhirnya ada perencanaan ke depan dengan semakin tingginya angka kasus ini, ada kemungkinan mungkin untuk proses pembelajaran ini akan mengalami kembali beberapa pembatasan sampai dengan berapa persen. Jadi menyikapi hal tersebut, tentunya ada langkah real di lapangan yang dalam hal ini adalah pembatasan-pembatasan, terutama mungkin fokus ke anak-anak sekolah yang dalam hal ini direncanakan mungkin 50% atau 75% dilaksanakan jadi 50-50, ataupun mungkin 75% pelaksanaannya tatap muka, sisanya mungkin 25% online ataupun daring, atau mungkin dengan metode dan juga mekanisme pembelajaran yang sepertinya sudah biasa dilaksanakan melalui koordinasi daripada Dinas Pendidikan sebagai leading sektor dalam hal pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran yang daring, seperti itu mungkin. Pak, kemudian mengenai siswa ataupun tenaga pendidik itu gimana Pak untuk mengetahui memang bebas COVID ataupun pengawasan prokesnya sendiri Pak? Untuk pengawasan prokesnya sendiri ya pastinya kan untuk yang ketika diindikasikan COVID ataupun tidak ya tentunya harus melalui proses swab antigen ataupun PCR itu sendiri. Tapi ini juga disesuaikan dengan kondisi, dalam artian ketika memang di lingkungan sekitar ataupun para tenaga pengajar tersebut ataupun siswa tersebut berada di lingkaran yang memang menjadi kontak erat terhadap beberapa orang yang dianggap sudah terkonfirmasi, otomatis ini harus dilaksanakan testing dan tracing secara, dalam artian ini in case adalah parsialnya seperti itu, kecuali mungkin ketika ada gerakan ataupun juga pelaksanaan screening secara massal kan gitu di beberapa sekolah yang kemarin sudah dilakukan. Walaupun hasil daripada screening tersebut setahu saya yang 5.000 6.000 pertama itu kita masih positivity rate-nya masih rendah gitu kan, alhamdulillahnya masih rendah, masih di bawah 1%, ada di angka 0,4% lah, jadi masih di bawah jauh rata-rata angka yang cukup mengkhawatirkan, masih cukup bagus lah gitu kan. Tapi mungkin dengan kenaikan kasus seperti ini, hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan, terutama yang pembelajaran tatap muka. Karena di Inmendagri pun diatur sebetulnya pengaturan tatap muka sendiri ada di surat keputusan bersama 3 kementerian
Tapi ini dikembalikan juga kepada Satgas Kabupaten akan melaksanakan langkah seperti apa, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan ini SE sendiri kan cukup dinamis, Ya. 1 minggu sekali bisa berubah kan seperti itu. Jadi kalaupun memang minggu sekarang pembelajaran tatap muka misalnya dibatasi dan kondisinya membaik, ya minggu depan pun bisa saja kan 10 hari ke depan bisa saja dilaksanakan full kembali, disesuaikan. Pak, terlepas tadi kan dilakukan screening ya Pak Iya. terhadap pelajar. Itu untuk sekolah sendiri kemarin-kemarin kan beberapa sekolah dilakukan penyemprotan juga Pak. Iya. Itu gimana Pak? Semestinya kalau melihat dari regulasi yang ada, surat keputusan bupati yang pernah diterbitkan beberapa bulan ke belakang, malahan kalau tidak salah di tahun 2020 akhir itu, dimana dalam proses sebelum melaksanakan proses pembelajaran tatap muka kan sekolah-sekolah itu harus mengajukan proses perizinan. Dan salah satu item yang harus dipenuhi ala itu sendiri, sekolah tersebut harus mampu menjaga dan melaksanakan dekontaminasi, penegakan prokes untuk anak didik sekolahnya menjelang berangkat sekolah ataupun pada saat pulang sekolah. Jadi dikembalikan kepada Satgas Covid yang ada di sekolah yang sudah berdiri masing-masing di sekolah-sekolah. Itu mungkin menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah itu sendiri. Karena konsekuensinya ketika akan menyelenggarakan pendidikan tatap muka, otomatis juga harus siap dengan segala prasarananya. Walaupun banyak juga yang mungkin kita support, dalam artian ada yang disupport, dibantu baik maskernya ataupun juga misalnya untuk beberapa dekontaminasinya dan sebagainya. Ya tidak menutup kemungkinan juga seperti itu. Disesuaikan juga dengan situasi kondisi yang ada. Pak, kemudian mengenai izin kegiatan tertentu Pak, ini gimana sih Pak prosesnya Pak di masa pandemi, katakanlah awal tahun ini Pak? Untuk dari semenjak terbitnya Inmendagri ataupun juga surat edaran bupati sendiri terkait dengan mekanisme kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, ini juga sudah cukup jelas menurut kami tertuang di dalam surat edaran yang setiap 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali disesuaikan juga dengan Inmendagrinya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan sampai saat ini masih diperbolehkan. Karena konsepsi PPKM sendiri levelingnya level 3, level 2, tidak ada sampai dengan kata menutup secara full. Kecuali mungkin kita dalam keadaan yang luar biasa kan seperti itu, terutama angka kematian, bornya cukup tinggi. Dan di SE yang sekarang sedang berproses, yang mudah-mudahan minggu ini bisa tertandatangani dan bisa di-share ataupun diketahui oleh masyarakat banyak, di mana secara garis besar untuk penyelenggara kegiatan otomatis harus ada penanggung jawab. Di situ ditunjuk ketua panitianya siapa, kemudian setelah itu mengajukan proses perizinan yang dalam hal ini harus dimulai secara berjenjang dari mulai desa, kelurahan, dan itu juga harus ada asistensi dari Babinsa, Babin Kaptipmas, kemudian dari kecamatan, dari puskesmas, dari TNI Polri lah, intinya semua satgas kan itu termasuk di dalamnya. Setelah itu baru mungkin asistensi dan sebagainya dilengkapi juga dengan berapa luas wilayah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.